Tak seorang pun yang mau dilahirkan dalam lingkungan yang penuh dengan kegelapan. Begitupun Reza, seorang anak laki-laki tangguh yang harus menjalani kehidupan yang keras ini. Ia tumbuh di gang kecil, dalam rumah kumuh di pinggir rel, bersama ibunya yang bekerja siang malam sebagai buruh cuci. Ayahnya kabur sejak Reza masih dalam kandungan. Dan hidup ini sejak awal, seperti tidak memberi Reza pilihan selain bertahan. Sejak kecil Reza belajar memukul lebih dulu agar tak dipukul. Saat teman-temannya membawa bekal dari rumah, ia sering mencuri makanan mereka agar bisa makan. Saat usianya belum genap 15, ia sudah pernah merasakan dinginnya lantai penjara anak, karena terlibat perkelahian. Bukan karena ia ingin, tapi karena dunia tak memberinya pelindung. Ibunya bukan tak peduli, tetapi kebutuhan yang semakin menumpuk dan hutang-hutang yang harus dilunasi, maka dari itu ibunya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Waktu berlalu, kini Reza berusia 25 tahun. Kerasnya hidup membentuknya jadi sosok yang tangguh dan banyak ditakuti. Reza dikenal sebagai preman pasar yang kejam. Orang-orang segan, bahkan pedagang kaki lima pun gemetar saat ia lewat di depan Reza. Namun di balik semua itu, ada jiwa yang tak pernah benar-benar mati dalam diri Reza. Jiwa yang diam-diam terus bertanya, sampai kapan ia harus hidup begini? Sampai kapan ia harus hidup di jalan yang jelas salah ini? Ia ingin berubah, ia ingin kehidupan yang tenang bersama ibunya. Tapi seakan semua sudah terlambat dan tak ada kesempatan untuk berubah. Sampai suatu siang yang cerah itu mengubah segalanya. Hari itu, Reza duduk di bawah pohon besar dekat masjid, menghisap rokok dan mengamati orang-orang yang berlalu. Hatinya gelisah entah kenapa. Lalu matanya terpaku pada sosok berjilbab putih yang berjalan tergesa, seperti sedang mengejar waktu. Tasnya tergantung di bahu, dan dari dalamnya terjatuh sebuah benda kecil. Sebuah dompet mungil berwarna coklat. Reza menghampiri dan mengambilnya tanpa berpikir. Dompet itu sederhana, ada kartu nama bertuliskan Aisyah Mahfud. Ia hendak menyimpannya, mungkin untuk dikembalikan nanti. Tapi saat ia menoleh, Aisyah berdiri di hadapannya, wajahnya cemas. "Maaf, Mas. Dompet saya jatuh ya?" tanya Aisyah kepada Reza. Reza mengangguk kaku. Ia mengulurkan dompet itu tanpa suara. Dan saat tangan Aisyah tidak sengaja menyentuh tangannya, mata mereka bertemu. "Makasih ya, Mas, sudah ngambilin dompet saya." Senyuman itu bukan sekadar ekspresi. Bagi Reza, itu seperti cahaya kecil yang menusuk kegelapan hidupnya. Hari-hari berikutnya, bayangan Aisyah terus membayangi benaknya. Ia tak tahu mengapa, tapi sejak melihat senyuman itu, seolah makan apapun terasa hambar, kemarahannya kehilangan arah. Ia seperti orang yang kebingungan. Ia mulai memperhatikan jalur yang dilalui Aisyah setiap sore, hanya untuk memastikan dirinya bisa melihatnya, walau dari jauh. Bukan cinta pada pandangan pertama, tapi sebuah kekaguman yang tumbuh perlahan, diam-diam, dalam hati yang sudah terlalu lama dingin. Reza mulai melakukan hal-hal kecil seperti menghalau anak-anak iseng yang melempari masjid, membersihkan jalan setapak yang biasa dilalui Aisyah. Ia tidak tahu kenapa. Tapi setiap kali melihat Aisyah berjalan dengan tenang sambil membawa mushaf, ia ingin menjadi lebih baik, ia ingin berubah dan jadi lebih dekat dengan Aisyah, meski sedikit saja. Warga melihat perubahan itu dengan curiga. Paling pura-pura tobat. "Dia pasti ada maunya," bisik mereka. Tapi Reza tak peduli. Ia tak membalas cibiran-cibiran itu. Ia hanya terus berusaha berada di sekitar cahaya yang membuat hidupnya terasa berarti. Sampai akhirnya, takdir mempertemukan mereka lagi. Suatu sore, Aisyah menghampiri Reza yang sedang menyapu halaman masjid. "Abang Reza,
Terima kasih ya sudah sering bantu di sini. Suaranya lembut. Tatapannya jernih. Reza hanya mampu mengangguk, lalu berkata pelan. Saya cuma mau bantu kok Mbak Aisyah. Mbak. Sebutan canggung itu membuat Aisyah tertawa kecil. Dan tawa itu, entah kenapa, membuat dada Reza terasa penuh. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Tapi momen itu cukup untuk menjadi bahan bakar harapan kecil dalam hatinya. Namun seperti langit yang tak pernah selalu cerah, bayang-bayang datang dari arah lain. Fadil, pria berwajah religius yang disebut-sebut akan menjadi calon suami Aisyah, mulai merasa terganggu. Ia tak suka melihat Aisyah bicara dengan Reza, apalagi dengan wajah yang tak menyembunyikan simpati. Fadil mulai memperingatkan Aisyah. Jangan terlalu dekat dengan orang seperti dia. Masa lalunya kelam. Tidak baik untuk citra keluarga Ustadz, katanya kepada Aisyah. Tapi Aisyah, meski tidak melawan, mulai melihat sisi gelap dari Fadil, sisi yang menghakimi, penuh ego, dan hanya memandang manusia dari fisiknya saja. Reza sendiri mulai menjauh, merasa malu. Tapi perasaan itu tak bisa ia buang. Ia mulai belajar mengaji pelan-pelan, datang ke masjid malam hari ketika sepi dan menemui pengurus masjid yaitu Arman, teman sekolahnya waktu SD dulu untuk belajar mengaji. Setiap hari ia memohon restu kepada ibunya yang sudah tua. Ia mengejar huruf demi huruf dengan napas bergetar. Ia bukan ingin jadi orang alim. Ia hanya ingin jadi orang baik. Karena Aisyah pantas mendapatkan orang yang baik. Perubahan itu tidak instan. Kadang Reza kembali ke pasar dan hampir terlibat dalam perkelahian. Tapi ia menahan diri. Kadang ia ingin kembali ke jalanan karena merasa tak akan pernah diterima. Tapi setiap kali ia ingat senyum Aisyah saat menerima dompet itu, hatinya kembali teguh. Pak Ustadz Mahfud, ayah Aisyah, mulai memperhatikan perubahan Reza. Tapi ia tetap waspada. Suatu malam, ia memanggil Reza dan berkata, kalau kau sungguh-sungguh ingin berubah, buktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan amalan yang nyata. Kalau kau bisa belajar dan hatam Quran dalam 3 bulan, aku akan pertimbangkan niat baikmu. 3 bulan. Waktu yang singkat untuk lelaki yang bahkan baru bisa membaca hurufnya satu persatu saja. Tapi Reza tetap menerima tantangan itu. Semata-mata bukan karena Aisyah, tetapi ia yakin ini kesempatan untuk ia kembali ke jalan yang benar meski sulit. Setiap malam, ia belajar pada Arman. Arman tahu masa lalu Reza dan dapat memahaminya. Dia tahu latar belakang kehidupan Reza yang membuatnya menjadi seorang preman. Perjuangan 3 bulan hatam Quran tidak mudah. Reza pernah menangis, frustrasi, telat makan, tapi ia tak pernah berhenti. Dan perlahan, warga pun mulai luluh. Anak-anak mulai sering mengajaknya mengobrol dan menghibur Reza. Para ibu-ibu mulai tersenyum saat ia lewat. Dunia kecil Reza yang dulu gelap, mulai terang, walau masih samar-samar. Aisyah tak pernah terang-terangan menyatakan perasaannya. Tapi diam-diam, ia menaruh air di meja masjid tempat Reza mengaji. Ia menyisipkan kertas kecil bertuliskan doa-doa. Dan Reza, tiap kali membaca tulisan itu, merasa hatinya kuat kembali. 3 bulan berlalu, seperti keajaiban Reza dapat menepati janjinya kepada Ustadz Mahfud. Akhirnya, Reza berhasil hatam Quran dalam 3 bulan, di hadapan ibunya, warga dan Pak Ustadz sendiri. Suasana masjid menjadi sakral. Tak ada yang menyangka lelaki yang dulu dikenal kasar, bisa membaca ayat-ayat suci dengan air mata menetes di pipinya. Ia bukan hanya membaca, tapi menyelami setiap maknanya. Ibunya pun menangis, tak menyangka hari ini akan datang di hidupnya dan juga Reza. Fadil yang semakin tersingkir, murka. Ia membuka masa lalu Reza,
menyebar berita bahwa Reza mantan narapidana, tukang pukul, bahkan punya catatan kriminal. Ia berharap semua itu akan membuat Pak Ustaz berpaling. Tapi Reza tak menyangkal. Dengan wajah tenang dia berkata, "Saya pernah salah. Tapi saya tidak lari. Saya bertanggung jawab dan saya menjalani hukuman. Dan saya terus minta ampun setiap hari," katanya. Dan dari kerumunan yang menyaksikan pengakuan Reza itu, seorang lelaki dengan satu kaki yang pincang muncul. "Saya korban dari perbuatan Reza, tapi saya juga menjadi saksi bahwa Reza sudah berubah. Dan saya sudah memaafkannya, karena dulu saya juga bersalah telah memancing amarah Reza." Pak Ustaz Mahfud terdiam lama. Lalu ia berkata lirih, "Aku pernah meragukanmu Reza. Tapi kini aku melihatmu bukan dari masa lalumu, tapi dari keberanianmu untuk memperbaiki diri." Dan akhirnya, ia berkata pada Aisyah, "Kau bebas memilih, nak. Dan apapun pilihanmu, ayah akan mendukung." Aisyah menatap Reza, dan dengan air mata menetes, ia mengangguk pelan. Mereka menikah dalam kesederhanaan. Tak ada pesta mewah. Tapi setiap langkah Reza menuju pelaminan terasa seperti langkah seorang lelaki yang memenangkan peperangan dengan dirinya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Reza menjadi seorang pengusaha sukses. Dia pun menjadi pembina anak-anak jalanan. Bersama Aisyah, mereka membangun rumah kecil tempat mengaji, belajar, dan bercerita untuk mereka yang ingin berhijrah. Dan suatu malam, Reza memandangi Aisyah sambil berbisik, "Terima kasih atas kesempatan untuk mencintai dan memilikimu. Cinta ini bukan karena kita sempurna, tapi karena bersamamu aku belajar menjadi manusia yang berguna."